Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Seperti video sebelumnya, kali ini saya akan kembali mereview sedikit materi mengenai kebudayaan, unsur kebudayaan, nilai budaya, dan budaya makan. Tetap stay tune. Kebudayaan, unsur kebudayaan, dan nilai budaya berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya budaya, yang merupakan bentuk jama dari budi yang berarti budi atau akal. Kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal. Istilah kultur yang merupakan istilah bahasa asing yang sama artinya dengan kebudayaan berasal dari kata lain yaitu kolere. Artinya mengolah atau mengerjakan, yaitu mengolah tanah atau bertani. Dari asal arti tersebut, yaitu kolere, kemudian kultur diartikan sebagai segala daya dan kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Menurut E.B. Taylor, 1871, kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain kemampuan-kemampuan, serta kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Menurut ilmu antropologi, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Kebudayaan dan tindakan kebudayaan itu adalah segala tindakan yang harus dibiasakan oleh manusia dengan belajar learned behavior. Selanjutnya yaitu kebudayaan ada 3 wujudnya. Yang pertama, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide, gagasan, nilai norma, peraturan, dan sebagainya. Yang kedua, wujud kebudayaan suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Yang ketiga, wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Kemudian, menurut Melville J. Herskovits, mengajukan 4 unsur pokok kebudayaan. Yang pertama, alat-alat teknologi. Yang kedua, sistem ekonomi. Yang ketiga, keluarga. Dan yang terakhir, kekuasaan politik. Kemudian, sikap hakikat kebudayaan, yaitu sikap hakikat kebudayaan. Sikap hakikat kebudayaan itu ada 4. Yang pertama, kebudayaan terwujud dan tersalurkan melalui perilaku manusia. Yang kedua, kebudayaan telah ada terlebih dahulu mendahului lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan. Yang ketiga, kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan tingkah lakunya. Yang keempat, kebudayaan mencakup aturan-aturan yang berisikan kewajiban-kewajiban, tindakan-tindakan yang diterima dan ditolak, tindakan-tindakan yang dilarang, dan tindakan-tindakan yang diizinkan. Selanjutnya, inti kebudayaan setiap masyarakat adalah sistem nilai yang dianut oleh masyarakat pendukung kebudayaan bersangkutan. Sistem nilai tersebut mencakup konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap buruk sehingga harus dihindari dan apa yang dianggap baik sehingga selalu dianuti. Dengan demikian, dikenal pembedaan antara nilai-nilai yang positif dengan nilai-nilai yang negatif. Kemudian, akulturasi terjadi bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan pada unsur-unsur suatu kebudayaan asing yang berbeda sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu dengan lambat laun diterima dan diolah ke dalam budaya sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri. Selanjutnya, nilai budaya memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, sebagai salah satu pedoman bagi perilaku manusia di masyarakat. Yang kedua, sebagai faktor pendukung munculnya pola berpikir masyarakat. Yang ketiga, sebagai salah satu sumber tatanan cara berperilaku yang cukup penting. Misalnya, hukum adat dan kebiasaan dan aturan mengenai sopan santun dan lain sebagainya. Beralih kepada fungsi kebudayaan. Fungsi kebudayaan itu dibagi menjadi 4, yaitu pakaian, rumah atau tempat tinggal, komunikasi, pangan, dan nilai ataupun norma. Kepada definisi makan, ada beberapa pendapat ahli yang mengemukakan mengenai definisi makan. Yang pertama, menurut Jean van de Kock dan Nina Nanlohi, makan adalah bagian penting dalam budaya suatu bangsa. Menurut Kristi Wardani dan Dodo Hermana, makan adalah kebutuhan pokok makhluk hidup. Kemudian menurut Renal Kasali,
makan adalah kebutuhan, sedangkan nasi adalah keinginan. Dan yang terakhir, menurut Henny Nur Afni, makan adalah suatu proses yang harus dijalani manusia dan merupakan hal yang sangat alami. Kemudian, pola makan. Pola makan adalah suatu cara atau usaha dalam pengaturan jumlah dan jenis makanan dengan informasi gambaran dengan meliputi mempertahankan kesehatan, status nutrisi, mencegah atau membantu kesembuhan penyakit. Sedangkan menurut Handayani, pola makan adalah tingkah laku manusia atau sekelompok manusia dalam memenuhi makanan yang meliputi sikap, kepercayaan, dan pilihan makanan. Sedangkan Menurut Suharjo, pola makan diartikan sebagai cara seseorang atau sekelompok orang untuk memilih makanan dan mengkonsumsi makanan terhadap pengaruh fisiologis, psikologis, budaya, dan sosial. Ada 3 komponen pola makan, yaitu pertama, jenis makanan. Jenis makanan adalah sejenis makanan pokok dimakan setiap hari, terdiri dari makanan pokok, lauk hewani, lauk nabati, sayuran, dan buah-buahan. Yang kedua, frekuensi makan. Frekuensi makan adalah beberapa kali makan dalam sehari meliputi makan pagi, makan siang, makan malam, dan makan selingan. Yang ketiga, jumlah makan. Jumlah makan adalah banyaknya makanan yang dimakan dalam setiap orang atau setiap individu dalam kelompok. Kemudian, faktor yang mempengaruhi pola makan. Yang pertama, faktor ekonomi. Pemilihan suatu bahan makanan lebih didasarkan dalam pertimbangan selera dibandingkan dengan aspek gizi. Yang kedua, yaitu faktor sosio-budaya. Dalam budaya mempengaruhi suatu cara bentuk macam pola makan seperti dimakan, bagaimana pengolahannya, persiapannya, dan penyajiannya. Yang ketiga, faktor agama. Suatu cara makan dengan diawali berdoa sebelum makan, dengan diawali makan menggunakan tangan kanan. Yang keempat, yaitu pendidikan. Suatu pengetahuan yang dipelajari dengan berpengaruh terhadap pemilihan bahan makanan dan penentuan kebutuhan gizi. Yang kelima, lingkungan. Lingkungan berpengaruh terhadap pembentuk perilaku makan berupa lingkungan keluarga melalui adanya promosi, media elektronik, dan media cetak. Dan faktor yang terakhir yaitu faktor kebiasaan makan. Kebiasaan makan ialah suatu cara seseorang yang mempunyai keterbiasaan makan dalam jumlah 3 kali makan dengan frekuensi dan jenis makanan yang dimakan. Kemudian beralih kepada pola makan. Apa sih pola makan seimbang itu? Pola makan seimbang adalah suatu cara pengaturan jumlah dan jenis makan dalam bentuk susunan makan sehari-hari yang mengandung zat gizi yang terdiri dari 6 zat yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air, dan keanekaragaman makanan. Kemudian konsumsi pola makan seimbang merupakan susunan jumlah makanan yang dikonsumsi dengan mengandung gizi seimbang dalam tubuh dan mengandung 2 zat, ialah zat pembangun dan zat pengatur. Apa sih pengaruh budaya terhadap pola makan? Yaitu konsumsi makanan utama merupakan bagian paling besar dalam pola hidangan di Indonesia. Keadaan ini muncul karena adanya anggapan makanan utama merupakan makanan terpenting jika dibanding dengan jenis makanan lainnya. Suatu hidangan dianggap tidak akan sempurna jika tidak terdapat makanan pokok di dalamnya. Meskipun begitu, pandangan sosial budaya menganggap makanan mempunyai arti yang lebih luas daripada hanya sebagai sumber gizi. Hal ini terkait dengan adanya kepercayaan, posisi, prestis, pertemanan, serta kedamaian dalam kehidupan manusia. Yang selanjutnya yaitu makanan sebagai simbol budaya. Makanan sebagai simbol budaya dapat dipahami dalam 2 sisi, yaitu makanan sebagai sesuatu yang telah menjadi tradisi budaya dalam kehidupan masyarakat atau life culture, dan makanan sebagai gaya hidup yang dijadikan sebagai suatu budaya yang dikembangkan atau style culture. Apabila budaya kehidupan sifatnya diwariskan dari generasi ke generasi atau generik, maka beda lagi dengan gaya hidup sebagai budaya sifatnya dikembangkan secara kontekstual. Contohnya pada masyarakat Minangkabau. Pada masyarakat Minangkabau, berbagai jenis bahan yang berasal dari alam, baik tumbuhan maupun hewani, mampu diolah menjadi berbagai jenis makanan. Jenis bahan tumbuhan lebih banyak diolah menjadi jenis makanan ringan, seperti kue dan cemilan, sementara jenis bahan hewani lebih banyak diolah menjadi lauk pauk. Nilai budaya dalam makanan. Di Indonesia, posisi makan itu dengan duduk sembari bersila, sedangkan di Arab Saudi, yaitu dengan mengangkat satu kaki. Jika di Indonesia, makanan pokoknya itu nasi ataupun jagung, tetapi beda lagi dengan orang barat, dengan makanan pokoknya itu adalah gandum. Dan kemudian makanan dan larangan. Yang pertama, pandangan lain menilai makanan juga berkaitan dengan jijik atau tidak jijiknya. Yang kedua,
Bekicot di berbagai negara termasuk di Indonesia menjadi hewan yang menjijikan, tetapi tidak dengan di Perancis. Di Perancis, bekicot malah menjadi makanan yang halal dan dapat dimakan. Dan yang terakhir yaitu orang barat menganggap jeroan sebagai makanan anjing, sedangkan di Indonesia, jeroan dapat diolah dan menjadi makanan yang enak. Mungkin cukup sekian review materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, karena saya juga sedang dalam tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.